Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, mempunyai banyak harta tentu menjadi impian kebanyakan orang. Namun selain kaya, surga juga menjadi tempat yang bahkan hampir semua orang inginkan. Akan tetapi, tahukah kamu bahwa terlalu kaya bisa menghambat seseorang masuk surga? Lantas, mengapa harta menjadi penentu cepat tidaknya seseorang masuk surga? Apakah ini berarti orang miskin lebih gampang masuk surga? Siapa orang kaya yang telat masuk surga? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Mengapa harta sumber celaka penghalang masuk surga? Tidak ada yang salah dari usaha manusia untuk mengumpulkan harta, menjadi kaya dan hidup mewah. Namun jangan sampai lupa bahwa setiap harta yang kita hasilkan di dunia akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Dalam sebuah hadis menjelaskan bahwa semua manusia akan diuji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya setiap umat memiliki ujian dan ujian umatku adalah harta." Hadis riwayat Tirmizi. Imam Al-Mubarakfuri rahimahullah dalam kitab Tuhfatul Ahwazi menjelaskan tentang hadis tersebut bahwa sesungguhnya setiap umat memiliki ujian. Salah satu ujiannya adalah harta, di mana harta bisa menyebabkan kelalaian, harta bisa melalaikan pikiran dari ketaatan, dan bisa menyebabkan lupa akhirat. Mencintai harta ternyata memang tabiat manusia. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kalian mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan." Al-Quran, Surah Al-Fajr ayat 20. Imam At-Tabari rahimahullah menjelaskan, maksud ayat tersebut bahwa manusia sangat suka mengumpulkan harta benda dan sangat berantusias untuk memilikinya. Maka dari sini kita tahu bahwa dengan harta menguji kesungguhan seseorang dalam berpegang teguh dengan syariat, manusia diuji mempertahankan kesucian jiwanya. Ataukah dengan harta seseorang akan menyerahkan kepada ketamakan nafsunya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kerusakan pada kawanan kambing akibat 2 serigala lapar yang dilepaskan padanya tidak lebih parah dibandingkan kerusakan pada agama seseorang akibat kerakusannya terhadap harta dan kemuliaan." Hadis riwayat Tirmizi. Maka tidak selayaknya seorang muslim hanya memburu harta tanpa menginfakkannya. Yang demikian itu hanya akan menyeret hatinya menuju dunia dan perhiasannya serta memenjaranya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya orang yang banyak harta adalah orang-orang yang sedikit kebaikannya pada hari kiamat, kecuali orang yang diberi harta oleh Allah, lalu dia memberi kepada orang yang di sebelah kanannya, kirinya, depannya, dan belakangnya. Dia melakukan kebaikan pada hartanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sungguh, harta memang ujian bagi manusia. Hal yang pasti adalah semua harta yang kita hasilkan di dunia nantinya akan dihisap di akhirat. Akan diminta jawaban dari mana asal harta yang dimiliki selama hidup di dunia, seperti yang dialami oleh Abdurrahman bin Auf. Sekaya apa Abdurrahman bin Auf sampai telat 500 tahun masuk surga? Karena semua harta kelak di akhirat akan diminta pertanggungjawaban. Maka jangan heran apabila orang yang kaya bisa saja telat masuk surga, bahkan telat hingga 500 tahun. Hal ini yang dialami oleh Abdurrahman bin Auf. Diceritakan bahwa pernah warga di kota Madinah dikejutkan oleh serombongan pasukan berkuda yang dipenuhi barang-barang berharga. Sontak penduduk Madinah gempar dibuatnya sekaligus resah. Mereka menduga jangan-jangan ada pasukan musuh yang telah memasuki kota Madinah dan menyerang mereka secara tiba-tiba. Ada sekitar 700 rombongan orang membawa barang-barang yang memenuhi punggung kuda-kuda gagah dan terbaik itu. Untuk memastikan bahwa pasukan itu bukan pasukan musuh yang bermaksud menyerang mereka, sebagian penduduk Madinah pun berlarian keluar. Ternyata pasukan berkuda itu bukan pasukan musuh, melainkan rombongan berkuda para pedagang yang membawa sekitar 700 ekor kuda yang membawa barang-barang dari luar negeri. Hebatnya lagi, semua barang dagangan itu ternyata hanya dimiliki seorang pengusaha. Pemiliknya adalah seorang pengusaha kaya dermawan bernama Abdurrahman bin Auf. Ia adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan golongan orang pertama yang memeluk Islam. Abdurrahman bin Auf adalah seorang pengusaha terkemuka sekaligus miliarder di kota Mekah yang telah meninggalkan semua aset kekayaannya sehingga tak tersisa sedikit pun lagi kekayaannya. Abdurrahman bin Auf meninggalkan semua hartanya hanya karena ingin ikut berhijrah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah. Setibanya di kota Madinah, Abdurrahman bin Auf, si pengusaha kaya raya itu pun menjadi miskin tak memiliki apa-apa.
Memang ada di antara para sahabat Ansor yang kemudian menawarkannya separuh modal perdagangan dari aset kekayaan sahabat Ansor itu, namun ditolak halus oleh Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf hanya meminta agar ditunjukkan di mana lokasi pasar terdekat di kota Madinah. Abdurrahman bin Auf lalu memulai bisnis barunya tanpa memiliki modal uang sepersen pun. Namun jiwa bisnis memang mendarah daging bagi Abdurrahman bin Auf. Tak berselang lama berbisnis, ia kembali meraih kekayaan yang berlipat ganda. Ia berhasil kembali menjadi seorang miliarder kaya raya di kota Madinah. Salah satu kekayaan yang dibawanya masuk ke kota Madinah dengan membawa barang-barang impor sebanyak 700 ekor kuda-kuda terbaik, atau untuk zaman sekarang setara dengan 70 kontainer barang-barang impor bermerek serta berkualitas tinggi. Penduduk Madinah dibuat berdecak kagum atas kekayaan yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf. Sampai-sampai debu-debu dari tapak kuda-kuda itu menyelimuti kota Madinah. Melihat rombongan kekayaan yang dibawa oleh ratusan kuda itu, Sayyidah Aisyah radhiyallahu an berkomentar, sebagaimana yang ia dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Abdurrahman bin Auf masuk surga dalam keadaan merangkak. Ada riwayat lain menyebutkan bahwa ia akan masuk surga 500 tahun terlambat dari para sahabat lainnya. Hal tersebut disebabkan kekayaan yang ia miliki. Asal kita tahu, hitungan 500 tahun di dunia sama dengan setengah hari di akhirat. Padahal Abdurrahman bin Auf sendiri termasuk salah satu dari 10 sahabat yang dijamin dan dijanjikan masuk surga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar itu, Abdurrahman bin Auf segera mendatangi Sayyidah Aisyah untuk mengkonfirmasi kebenaran ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Dan ternyata benar, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan hal tersebut. Lantas Abdurrahman bin Auf langsung mengumumkan di hadapan penduduk Madinah bahwa ia menyedekahkan aset kekayaannya sebanyak 4.000 dinar atau senilai 6 miliar rupiah pada orang-orang miskin di kota Madinah. Pada kesempatan lain, Abdurrahman bin Auf juga bersedekah untuk persiapan perang 4.000 dinar atau setara 6 miliar rupiah. Abdurrahman bin Auf juga menjual aset properti dan menyumbangkan sebanyak 40.000 dirham atau senilai 60 miliar rupiah. Beliau juga pernah menyumbangkan sebanyak 500 ekor kuda atau senilai 35 miliar rupiah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis memang pernah memperingatkan bahwa semakin seseorang kaya di dunia, maka akan semakin lama hisab yang akan dijalaninya di pengadilan di akhirat kelak. Syukur-syukur kekayaan itu kalau dipergunakan seluruhnya untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala, karena masih ada harapan kesaksiannya, peringankannya serta membawanya ke surga. Sahabat beriman, sosok soleh Abdurrahman bin Auf karena hartanya sampai telat masuk surga. Bayangkan jika seseorang yang kekayaannya diperoleh dari harta korupsi, menipu, menzolimi orang lain, harta rampasan, harta yang diperoleh dari harta yang tidak halal, proses hisabnya lama dan tidak pula berakhir masuk surga. Nauzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.